Hari ini, izinkan dirimu berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan dengarkan. Mungkin selama ini kamu berlari terlalu cepat, terjebak dalam suara-suara yang memaksamu untuk menjadi seperti mereka. Tapi aku ingin mengajakmu untuk masuk ke dalam ruang yang lebih sunyi, karena di sana ada sesuatu yang berharga menunggumu. Kamu adalah keheningan yang diam-diam menggetarkan dunia mereka. Dan dalam perjalanan ini, kamu akan menemukan bahwa kekuatanmu tidak ada dalam teriakan, tapi dalam ketenanganmu. Mari berjalan bersamaku, perlahan sampai akhir. Karena di setiap detiknya, kamu akan mengenali dirimu yang selama ini nyaris terlupakan. Bab 1. Dalam diam ada kekuatan yang tak terukur. Kita hidup di dunia yang bising. Suara-suara saling bersahutan, berlomba-lomba menuntut perhatian, seakan-akan yang paling keras adalah yang paling benar. Di tengah gemuruh itu, keheningan sering dianggap asing, sepi, bahkan lemah. Tapi sesungguhnya, di balik diam itu, tersembunyi kekuatan yang tak terukur. Keheningan bukan ruang kosong, ia adalah samudra dalam yang menyimpan potensi yang jarang mampu disentuh oleh mereka yang terburu-buru. Seringkali mereka yang tenang justru memegang kekuatan yang lebih besar dari mereka yang ramai. Karena hanya mereka yang sanggup bertahan dalam diam, yang mampu mendengar denyut terdalam dari kehidupan itu sendiri. Dalam keheningan, seseorang belajar mendengarkan, bukan hanya mendengarkan suara orang lain, tetapi juga bisikan lembut dari dalam dirinya sendiri. Dia mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya, untuk menyentuh setiap perasaan yang sering kita lari darinya. Kita mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu dibalas, tidak semua keributan perlu disambut. Ada kekuatan dalam memilih diam, bukan karena takut, bukan karena tidak mampu, tetapi karena kita telah mengenal kedamaian yang jauh lebih dalam dari sekadar adu suara. Mereka yang mampu berteman dengan keheningan akan memahami bahwa jawaban-jawaban terbesar dalam hidup sering muncul justru saat dunia menjadi hening. Seringkali, orang-orang yang tampak paling tenang justru adalah mereka yang sedang menggetarkan dunia secara diam-diam. Tanpa sorotan, tanpa pengakuan, langkah-langkah mereka menciptakan perubahan yang tak kasat mata, namun dirasakan dalam-dalam oleh mereka yang jeli. Diammu bisa membuat orang bertanya-tanya. Diammu bisa membuat orang resah, karena diammu menyimpan sesuatu yang tidak mereka pahami. Ada getaran yang halus, yang perlahan mengubah arah, yang menggoyahkan keyakinan lama, tanpa perlu mengeluarkan sepatah kata. Dan mungkin justru itulah kekuatan terbesarmu. Keheningan adalah ruang di mana kamu membangun dirimu, bukan di tengah keramaian, bukan di atas panggung, tapi di ruang-ruang sepi yang kadang kamu sendiri takut memasukinya. Di sanalah kamu menganyam keberanian yang sesungguhnya. Karena butuh kekuatan untuk memilih diam di tengah godaan, untuk membalas, butuh kebijaksanaan untuk tetap tenang di tengah gelombang yang memaksa kita bergerak. Diam bukan tentang mundur, melainkan tentang memahami kapan harus melangkah dan kapan harus membiarkan semuanya lewat seperti angin. Ketika kamu menyatu dengan keheningan, kamu akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kamu tidak lagi berusaha mengendalikan dunia, kamu mulai mengalir bersama dengannya. Dan dalam aliran itu, diam-diam kamu mulai menggetarkan dunia mereka. Tanpa suara, tanpa paksaan. Kamu adalah keheningan yang memberi gema. Mereka mungkin tak mendengarmu, tapi mereka pasti akan merasamu. Karena keheninganmu bukanlah kosong. Ia adalah kekuatan yang pelan, namun pasti, menyentuh jiwa mereka yang selama ini terlalu sibuk mendengar, tapi lupa merasa. Bab 2, mereka tak memahami bahwa diammu adalah bahasa. Ada kalanya orang-orang menatapmu dengan heran. Mereka bertanya-tanya mengapa kamu memilih diam saat semua orang saling berebut bicara. Mereka tak mengerti bahwa diam yang kamu kenakan bukanlah topeng, melainkan bahasa yang lebih dalam. Bahasa yang tak semua orang mampu mengerti. Diam bukanlah ketiadaan. Diam adalah bentuk komunikasi yang paling jujur ketika kata-kata tak lagi cukup untuk mewakili isi hati. Dan seringkali mereka yang tergesa, mereka yang terjebak dalam kegaduhan, tak punya cukup keberanian untuk belajar memahami diam. Ketika kamu memilih diam, mereka mengira kamu sedang menahan diri.
Padahal diam adalah caramu berbicara, dengan frekuensi yang lebih halus, dengan bahasa yang lebih murni. Mungkin mereka terbiasa menilai dari apa yang terdengar, dari apa yang terlihat. Tapi kamu bukan suara, kamu adalah getaran. Kamu bukan sekadar kehadiran, kamu adalah gelombang. Diam yang kamu miliki bukan ruang hampa, tapi taman sunyi tempat kata-kata mekar tanpa harus diucapkan. Diammu adalah pelajaran tentang kedalaman, tentang melihat tanpa menatap, tentang berbicara tanpa bersuara. Lucunya mereka sering gelisah dengan orang yang diam, karena diam itu memunculkan bayangan. Bayangan yang tidak mereka pahami, bayangan yang membuat mereka merasa kecil, meski kamu tak bermaksud demikian. Diammu menciptakan ruang kosong di mana pikiran mereka memantul, dan seringkali dalam pantulan itu mereka melihat diri mereka sendiri, apa adanya tanpa pembelaan. Maka jangan heran jika mereka justru berusaha mengusik diam yang kamu pilih. Karena diam itu menghadirkan cermin yang mungkin tak ingin mereka lihat. Tapi kamu tak perlu menjelaskan apapun. Kamu tak perlu terburu-buru mengartikan dirimu untuk mereka yang terbiasa hidup dalam kebisingan. Karena kamu tahu, diam adalah bahasa yang hanya dipahami oleh mereka yang bersedia memperlambat langkahnya. Biarkan saja mereka bertanya-tanya. Biarkan saja mereka mencoba menebak-nebak. Diam adalah tempat di mana kamu tetap utuh, di mana kamu tak tergoyahkan oleh kesalahpahaman mereka. Tidak semua bahasa perlu diterjemahkan, dan tidak semua perasaan harus dijelaskan. Kadang, diam cukup menjadi jawabannya. Pada akhirnya, mereka mungkin tidak akan pernah mengerti bahwa diam yang kamu bawa adalah bahasa yang menggema di kedalaman jiwa. Diam yang bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk menjadi. Dan mungkin diammu perlahan akan menyentuh hati mereka, tanpa kamu minta, tanpa kamu paksa. Karena diam itu bukan tentang melarikan diri dari dunia. Diam itu adalah caramu menghadirkan diri dengan utuh, dengan tenang, dengan penuh makna. Dan pada saatnya, mereka akan mengerti bahwa keheninganmu adalah bahasa yang menggetarkan dunia mereka. Bab 3. Keheninganmu menguji mereka tanpa kamu sadari. Tanpa kamu sadari, keheninganmu menguji mereka. Tidak dengan sengaja, tidak dengan niat untuk menguji siapapun. Namun diam yang kamu pelihara menjadi cermin yang memantulkan ketidaknyamanan mereka sendiri. Dalam diam, kamu memberi ruang pada mereka untuk bertemu dengan pikiran-pikiran yang selama ini mereka hindari. Kamu tidak bicara, tapi diam-diam kamu menuntun mereka untuk mendengar suara yang sering mereka abaikan, suara dari dalam diri mereka sendiri. Keheninganmu menyingkapkan sisi-sisi yang mungkin selama ini mereka tutupi di balik kebisingan. Kadang mereka mulai gelisah karena mereka terbiasa merespon, terbiasa bereaksi, terbiasa melawan. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa melawan keheningan? Bagaimana mereka bisa berdebat dengan seseorang yang memilih untuk menjadi tenang? Diammu membuat mereka kehilangan pegangan karena tak ada yang bisa mereka patahkan. Tak ada argumen yang bisa mereka menangkan. Dan di titik itulah mereka mulai diuji oleh diri mereka sendiri. Bukan oleh kamu, tapi oleh bayangan yang muncul dalam kepala mereka saat mereka berhadapan dengan diam yang tak bisa mereka pecahkan. Keheninganmu adalah ujian yang halus. Ia tidak memaksa, tidak menekan, tidak mendorong. Tapi justru karena itu, keheninganmu menjadi medan di mana mereka harus berjuang dengan pikiran mereka sendiri. Kamu tidak memberontak, kamu tidak membalas, kamu hanya ada. Namun kehadiranmu yang sederhana itu, yang tenang, justru menciptakan ketidakstabilan dalam batin mereka. Karena kamu berdiri teguh dalam diam, sementara mereka terombang-ambing dalam kegelisahan. Mereka ingin memahami kamu, tapi kamu bukan teka-teki untuk dipecahkan. Kamu adalah ketenangan yang harus dirasakan. Kamu tidak perlu memikul beban untuk menjelaskan siapa dirimu. Diam yang kamu pilih sudah cukup berbicara. Kadang ujian terbesar bagi seseorang bukanlah menghadapi lawan yang keras, tapi menghadapi seseorang yang memilih untuk tidak menjadi lawan sama sekali. Kamu bukan tembok yang harus mereka dobrak, kamu adalah angin lembut yang tidak bisa mereka genggam. Dan mungkin, di sanalah letak ujian itu. Bagaimana mereka mampu berdamai dengan keheninganmu yang terus ada, terus menenangkan,
terus menggugah, meski tanpa sepatah kata pun. Pada akhirnya kamu akan menyadari bahwa kamu tidak perlu menjadi siapapun untuk menggetarkan dunia mereka. Cukup dengan menjadi dirimu sendiri, yang memilih tenang, yang memilih bijaksana, yang memilih diam. Keheninganmu akan terus menguji mereka, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyadarkan. Karena terkadang keheningan bukan datang untuk memisahkan, melainkan untuk mempertemukan mereka dengan diri mereka sendiri. Dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan tanpa kamu sadari. Bab 4, diam adalah tempat di mana kamu menemukan dirimu sendiri. Di balik semua hiruk-pikuk dunia, ada satu tempat yang sering kita lupakan. Tempat di mana kita benar-benar bertemu dengan diri kita sendiri. Keheningan. Diam bukan sekadar keadaan tanpa suara. Diam adalah ruang yang mengundang kita untuk masuk lebih dalam ke inti dari siapa diri kita sebenarnya. Saat kamu menghentikan semua upaya untuk tampil, untuk berbicara, untuk menjelaskan, kamu mulai menyingkap lapisan-lapisan yang selama ini tertutup oleh peran, oleh topeng, oleh segala hal yang kamu pikir harus kamu bawa di depan orang lain. Diammu adalah pintu menuju rumahmu sendiri. Dalam diam, kamu akan menyadari betapa banyak suara di luar sana yang sebenarnya bukan milikmu. Harapan orang lain, standar yang dipaksakan, bisikan dunia yang selalu meminta kamu menjadi lebih, melakukan lebih, mengejar lebih, semuanya perlahan memudar saat kamu memilih untuk berhenti dan diam. Disitulah kamu menemukan suara kecil yang mungkin lama terabaikan, suara hatimu sendiri. Ia tidak berteriak, tidak memaksamu. Ia hanya menunggu, sabar di balik lapisan-lapisan keramaian yang selama ini kamu peluk. Dan saat kamu benar-benar mendengarnya, kamu tahu diammu telah membawamu pulang. Banyak orang takut pada diam, karena diam mempertemukan mereka dengan bayangan-bayangan yang selama ini mereka hindari. Tapi kamu mulai belajar untuk tidak lari. Kamu mulai merangkul diam bukan sebagai ancaman, tapi sebagai sahabat. Diam mengajarkan kamu untuk duduk bersama rasa takut, bersama luka, bersama kegagalan, tanpa terburu-buru untuk memperbaiki atau mengusirnya. Dalam diam, kamu belajar menerima bahwa menjadi manusia bukanlah tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi utuh, dengan semua retakan, semua kekurangan, dan semua bagian yang mungkin belum kamu pahami. Setiap detik dalam keheningan adalah undangan untuk mengenali siapa dirimu di balik semua peran. Kamu bukan gelar, kamu bukan status, kamu bukan cerita yang kamu bagikan kepada dunia, kamu lebih dalam dari itu. Diam perlahan mengikis apa yang palsu dan meninggalkan apa yang sejati. Dalam diam, kamu belajar mengenali irama nafasmu sendiri, mengenali detak jantungmu yang kadang terabaikan. Kamu belajar menepuk lembut baumu sendiri dan berkata, "Aku cukup," bahkan dalam diam. Pada akhirnya, diam membawamu pada pertemuan yang selama ini kamu cari, pertemuan dengan dirimu sendiri. Kamu tidak perlu lagi berlari, kamu tidak perlu lagi membuktikan. Kamu mulai memahami bahwa kamu adalah rumah bagi dirimu sendiri. Dan mungkin itulah alasan mengapa keheninganmu menggetarkan dunia mereka. Karena sebelum kamu mengguncang dunia mereka, kamu telah lebih dulu berdamai dengan dunia di dalam dirimu. Dan itu adalah kekuatan yang tidak bisa mereka sentuh. Bab 5. Diam adalah gelombang yang tidak terlihat tapi terasa. Diam sering dipandang sebagai sesuatu yang statis, sesuatu yang berhenti. Namun sesungguhnya, diam adalah gelombang. Ia tidak tampak tapi ia bergerak, perlahan, dalam, dan tanpa henti. Keheninganmu adalah gelombang yang merambat menembus batas-batas yang tidak bisa disentuh oleh suara. Gelombang itu berjalan menembus pikiran, merayap di relung hati orang lain, dan tanpa mereka sadari, kehadiranmu yang diam justru mulai membentuk pola dalam hidup mereka. Mereka mungkin tak paham, mereka mungkin tak mengerti, tapi mereka mulai merasa bahwa ada sesuatu yang kamu bawa, sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan. Kamu tidak butuh keramaian untuk mempengaruhi. Kamu tidak butuh kerumunan untuk menciptakan jejak. Seperti air yang perlahan mengikis batu, diam yang kamu bawa mengubah dunia mereka setahap demi setahap. Getaran kecil itu yang mereka kira tak berarti,
justru perlahan membentuk alur baru di pikiran dan perasaan mereka. Kamu tidak berteriak, kamu tidak memaksa, tapi jejakmu tertinggal. Dan mungkin saat kamu telah pergi pun, gelombang itu akan terus bergerak, akan terus memantul dalam diri mereka, membawa pesan yang kamu sampaikan tanpa kata-kata. Kehadiranmu seperti angin yang tidak terlihat, tapi mereka merasakan sentuhannya. Seperti cahaya lembut di pagi hari yang tidak bersuara, tapi menghangatkan. Kadang kita berpikir bahwa untuk mengubah dunia, kita harus lantang, kita harus mencolok, kita harus berada di garis terdepan. Tapi kamu membuktikan sesuatu yang lain, bahwa dalam diam, kamu tetap bisa menjadi gelombang. Kamu tetap bisa menggetarkan. Kamu tetap bisa meninggalkan pengaruh. Bukan karena kamu ingin menjadi pusat perhatian, tetapi karena apa yang kamu bawa dari dalam diri adalah ketulusan yang bergerak melampaui suara. Gelombang keheningan itu adalah bahasa universal yang tidak memerlukan terjemahan. Ia melampaui batas budaya, melampaui bahasa, melampaui ego. Diam tidak membedakan, tidak menghakimi, tidak memihak. Ia hanya ada dengan keutuhan yang menyentuh. Dan justru dalam kesederhanaan itu, kamu menciptakan pengaruh yang paling murni. Mereka yang cukup peka akan merasakannya. Mereka yang cukup tenang akan mendengarnya. Dan bagi mereka yang gelisah, diam yang kamu bawa akan menjadi pelajaran bahwa tidak semua gelombang harus terdengar keras untuk menjadi kuat. Keheninganmu bukanlah kekosongan. Ia adalah gelombang halus yang merambat, tidak dengan terburu-buru, tapi dengan kesabaran. Dan mungkin gelombang itulah yang perlahan akan menggetarkan dunia mereka, tanpa kamu harus mengubah dirimu, tanpa kamu harus bersaing dalam kebisingan. Karena kamu adalah keheningan yang hidup, kamu adalah ketenangan yang berjalan, dan dalam diam, kamu tetap bergerak, meninggalkan jejak yang abadi. Bab 6. Diam membuatmu melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Saat kamu memilih diam, kamu membuka matamu dengan cara yang berbeda. Diam memberimu jarak, dan jarak itu menghadirkan kejelasan. Di tengah kesibukan dan suara-suara yang berlomba, banyak hal terlewatkan oleh mereka yang sibuk berbicara. Tapi kamu, dengan keheninganmu, melihat apa yang tidak mereka lihat. Kamu menangkap detail kecil yang bagi mereka tidak penting. Kamu merasakan getaran halus yang bagi mereka tidak terdengar. Dia memberimu mata yang baru, mata yang mampu menembus lapisan-lapisan yang tersembunyi di balik wajah, di balik tawa, di balik cerita-cerita yang terdengar lantang. Dalam diam, kamu melihat bagaimana orang-orang sering menutupi kegelisahannya dengan tawa. Kamu melihat bagaimana mereka menyembunyikan ketakutan mereka di balik kata-kata yang terdengar kuat. Diam memberimu kepekaan yang tidak bisa dibentuk oleh kesibukan. Sementara mereka sibuk mengejar pengakuan, kamu justru melihat kesepian mereka yang tersembunyi. Sementara mereka sibuk memenangkan argumen, kamu justru menangkap luka-luka yang mereka bawa diam-diam. Diam memberimu mata batin, mata yang mampu membaca kejujuran yang tidak pernah mereka ucapkan. Kamu mulai memahami bahwa banyak orang tidak benar-benar ingin didengar, mereka hanya ingin dimenangkan. Mereka tidak benar-benar mendengarkan, mereka hanya menunggu giliran bicara. Tapi kamu, dengan diam yang kamu pelihara, hadir sebagai ruang kosong yang memberi mereka pantulan. Kamu tidak menginterupsi, kamu tidak menghakimi. Dan justru disitulah kamu menjadi berbeda. Kamu hadir bukan untuk bersaing, tapi untuk mengerti. Dan karena itulah, kamu mampu melihat sisi-sisi yang luput dari mata yang terburu-buru. Diam bukan berarti kamu tidak paham. Justru dalam diam, kamu lebih paham dari yang mereka kira. Kamu tidak terburu-buru menyimpulkan, tidak tergesa-gesa memberi jawaban. Kamu duduk, kamu menunggu, kamu mengamati. Dan dalam keheningan itu, kamu mulai melihat pola-pola yang berulang, luka-luka yang mereka bawa, dan kebenaran-kebenaran yang tersembunyi. Diam memberimu kekuatan untuk melihat yang tidak kasat mata. Kekuatan untuk menyentuh yang tak terucapkan. Dan itu adalah kekuatan yang jarang dimiliki oleh mereka yang terus berbicara. Pada akhirnya, diam memberimu penglihatan yang tidak dimiliki banyak orang. Kamu menjadi saksi yang lembut, yang melihat, yang merasakan, yang memahami, tanpa harus memegang kendali. Dan dalam proses itu, kamu menjadi seseorang yang diam-diam membawa cahaya. Karena keheninganmu mampu melihat apa yang tersembunyi, dan mampu menyentuh apa yang tidak pernah mereka bagi.
Kamu adalah keheningan yang melihat jauh melampaui pandangan mereka. Bab 7. Diam mengajarkanmu tentang waktu yang tepat. Diam tidak hanya mengajarkanmu untuk tenang, diam mengajarkanmu tentang waktu. Bahwa tidak semua hal harus segera dijawab, tidak semua pertanyaan harus langsung diberi reaksi. Dalam diam, kamu belajar bahwa ada waktu untuk bicara dan ada waktu untuk menahan diri. Diam memberimu kesabaran untuk membiarkan sesuatu berkembang tanpa tergesa-gesa untuk mengendalikannya. Dan di situ kamu mulai memahami bahwa waktu bukanlah musuh. Ia adalah sahabat yang memberi ruang bagi segalanya untuk menemukan tempatnya sendiri. Banyak orang melompat dari satu kata ke kata berikutnya, dari satu keputusan ke keputusan berikutnya, tanpa memberi jeda. Mereka terburu-buru seolah jika mereka berhenti mereka akan tertinggal. Tapi kamu belajar berdamai dengan ritme yang lebih lambat. Kamu tidak memaksa sesuatu untuk tiba sebelum saatnya. Kamu tidak memaksa jawaban lahir sebelum waktunya. Dia mengajarkanmu untuk menunggu dengan bijaksana, untuk tidak menekan diri dengan harapan yang terlalu cepat. Kamu mulai memahami bahwa sesuatu yang besar, sesuatu yang dalam, butuh waktu untuk tumbuh. Kadang, menunggu adalah bagian dari perjalanan yang paling sulit. Tapi dia membuatmu kuat dalam menunggu. Karena dalam diam, kamu menemukan ketenangan yang membuatmu mampu bertahan dalam ketidakpastian. Kamu tidak lagi resah ketika segalanya berjalan lambat. Kamu mulai percaya bahwa waktu akan membawa jawabannya sendiri, jika kamu cukup sabar untuk diam di dalamnya. Dia membuatmu mengenali bahwa tidak semua pintu harus kamu ketuk dengan tergesa, tidak semua jalan harus kamu lewati dengan cepat. Ada keindahan dalam jeda, ada kekuatan dalam penantian. Kamu mulai tahu kapan harus maju dan kapan harus diam. Kamu mulai tahu kapan waktunya berkata dan kapan cukup hanya menjadi pendengar. Dia mengajarkanmu irama yang tidak ditentukan oleh dunia luar, tapi oleh hatimu sendiri. Dan di sana, kamu menjadi pemilik waktu yang sesungguhnya. Kamu tidak lagi dikejar oleh tekanan orang lain. Kamu tidak lagi digiring oleh keinginan untuk selalu menang. Kamu berjalan dengan tenang karena kamu tahu setiap langkahmu selaras dengan waktumu sendiri. Pada akhirnya, dia membentukmu menjadi pribadi yang memahami bahwa tidak ada yang benar-benar terlambat dan tidak ada yang terlalu cepat. Segalanya datang pada saatnya. Dia memberimu kekuatan untuk menunggu dengan bahagia, untuk menerima dengan lapang, dan untuk melangkah dengan tepat. Karena kamu tahu, dalam diam kamu menemukan waktu yang sejati. Dan mungkin itulah mengapa keheninganmu tidak hanya menggetarkan dunia mereka, tapi juga menyentuh kedalaman waktu yang mereka abaikan. Bab 8. Dia membawamu pada ketenangan yang tidak mereka miliki. Dalam dunia yang terus berlari, ketenangan menjadi sesuatu yang langka. Banyak orang mengejarnya, tapi tidak tahu di mana harus mencarinya. Mereka berpikir ketenangan itu ada di puncak pencapaian, di tumpukan materi, atau di dalam pengakuan dari orang lain. Mereka berusaha keras, mengejar, berlari, mengumpulkan. Tapi kamu dengan keheninganmu menemukan jalan yang berbeda. Tanpa berpacu, tanpa berteriak, kamu menemukan bahwa ketenangan bukan sesuatu yang dikejar. Ketenangan adalah sesuatu yang kamu izinkan tumbuh dalam dirimu saat kamu berani berhenti. Dia membawa kamu ke tempat itu. Tempat di mana kamu tidak lagi terombang-ambing oleh ombak harapan orang lain. Tempat di mana kamu tidak lagi terjebak dalam perlombaan yang tak ada garis finishnya. Kamu tidak lagi mengejar validasi, kamu tidak lagi terbakar oleh keinginan untuk selalu dilihat. Dalam diam, kamu belajar untuk beristirahat. Kamu belajar meletakkan semua beban, semua topeng, semua kebutuhan untuk menjadi sempurna. Dan dalam keheningan itu, kamu menemukan ketenangan yang selama ini mereka cari, tapi tak pernah mereka temukan. Ketenangan itu tumbuh pelan. Ia tidak muncul tiba-tiba. Ia bukan hasil dari perjuangan, tapi hasil dari penerimaan. Dalam diam, kamu mulai berdamai dengan apa adanya. Kamu mulai menerima bahwa tidak semua hal perlu kamu pegang. Tidak semua harapan harus kamu penuhi. Tidak semua rencana harus kamu kendalikan. Kamu mulai membiarkan hidup mengalir seperti air. Kamu mulai memberi ruang bagi dirimu untuk bernapas tanpa beban. Dan semakin kamu berdamai dengan diam, semakin ketenangan itu berakar dalam jiwamu.
Mungkin inilah yang membedakanmu dengan mereka. Mereka berlari mencari ketenangan di luar diri, sementara kamu menemukannya di dalam. Mereka mengira ketenangan datang dari kepemilikan, sementara kamu tahu ketenangan lahir dari melepaskan. Dan itulah mengapa kehadiranmu membawa nuansa yang berbeda. Mereka merasa ada sesuatu yang kamu miliki, sesuatu yang tidak bisa mereka beli, tidak bisa mereka curi, tidak bisa mereka ambil. Itu adalah ketenangan yang kamu bawa dari dalam dirimu, ketenangan yang tumbuh dari keberanianmu memilih diam. Pada akhirnya, diam membawamu pada kekayaan yang paling murni, ketenangan. Kamu tidak lagi butuh pengakuan, kamu tidak lagi takut pada kesunyian. Karena kamu sudah menemukannya, tempat di mana kamu bisa duduk dengan tenang tanpa terbebani oleh dunia. Dan mungkin tanpa kamu sadari, ketenangan itulah yang perlahan menggetarkan mereka. Mereka merasakannya, meski kamu tak pernah berusaha menunjukkannya. Bab 9. Keheninganmu menjadi tempat mereka menemukan diri mereka. Mungkin tanpa kamu sadari, keheningan yang kamu bawa perlahan menjadi tempat bagi orang lain untuk beristirahat. Di dunia yang menuntut mereka untuk terus berbicara, untuk terus berlari, untuk terus membuktikan, kehadiranmu menjadi ruang yang tidak menghakimi. Diammu menjadi pelabuhan sunyi, tempat mereka bisa berhenti sejenak dari perang mereka sendiri. Kamu tidak memaksa mereka untuk berubah. Kamu tidak memaksa mereka untuk menjelaskan. Kamu hanya ada, dan justru disitulah kekuatanmu. Mereka menemukan diri mereka dalam ketenangan yang kamu bawa. Banyak orang merasa lelah, tapi tidak tahu harus kemana. Mereka terbiasa berada di antara orang-orang yang menuntut, di antara suara-suara yang memaksa. Tapi saat mereka duduk bersamamu, saat mereka merasakan keheningan yang kamu hadirkan, mereka mulai mengenali sesuatu yang lama mereka lupakan. Mereka mulai melihat diri mereka yang sebenarnya, diri yang selama ini mereka tutupi. Dan anehnya, meski kamu tidak berkata banyak, justru dalam diam itu, kamu membuka pintu bagi mereka untuk kembali pulang kepada diri mereka sendiri. Kamu menjadi tempat yang sunyi tapi menenangkan. Kamu menjadi ruang yang hening tapi terasa hangat. Mereka mulai menemukan kenyamanan yang tidak mereka temui di tempat lain. Dan mungkin mereka tidak akan pernah mengatakannya kepadamu. Mungkin mereka tidak akan pernah mampu merumuskannya dengan kata-kata. Tapi jauh di dalam diri mereka, mereka tahu bahwa kehadiranmu memberi mereka ruang untuk berhenti sejenak. Ruang untuk melepaskan topeng. Ruang untuk menjadi rapuh tanpa harus takut dihakimi. Mereka mungkin datang kepadamu tanpa mereka sadari alasannya. Mereka mungkin hanya merasa nyaman, merasa damai, tanpa tahu kenapa. Tapi sebenarnya mereka datang karena keheninganmu memberi mereka sesuatu yang langka. Penerimaan. Kamu menerima mereka apa adanya, tanpa mereka harus berusaha menjadi orang lain. Kamu memberi mereka ruang untuk jatuh, untuk lelah, untuk berhenti. Dan seringkali tempat semacam itu adalah yang paling dicari oleh hati yang selama ini terluka. Pada akhirnya, keheninganmu bukan hanya tentang dirimu. Keheninganmu menjadi tempat bagi orang lain untuk menemukan diri mereka. Kamu menjadi saksi yang lembut bagi perjalanan mereka. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, keheninganmu telah menjadi cahaya yang membimbing mereka kembali pulang. Bukan kepadamu, tapi kepada diri mereka sendiri. Inilah mengapa keheninganmu menggetarkan dunia mereka. Karena diam yang kamu bawa telah menjadi rumah bagi banyak jiwa yang tersesat. Bab 10. Kamu adalah keheningan yang menggetarkan dunia mereka. Kini, mungkin kamu mulai mengerti. Kamu tidak perlu menjadi gemuruh untuk didengar. Kamu tidak perlu menjadi sorotan untuk menjadi berpengaruh. Kamu tidak perlu menjadi keramaian untuk menciptakan getaran. Karena keheningan yang kamu pilih telah menjadi gelombang yang merambat jauh, menembus ruang yang tidak bisa dijangkau oleh suara-suara lantang. Kamu adalah keheningan yang hidup, yang tidak diam dalam makna yang sesungguhnya, tapi yang bergerak dengan cara yang tidak mereka pahami. Dan justru karena itu, kamu menjadi sesuatu yang menggugah mereka, tanpa kamu memintanya. Dunia terbiasa mendengarkan yang keras, mengejar yang cepat, mengagumi yang tampak. Tapi kamu tidak berjalan di jalan yang sama. Kamu memilih menjadi lembut di tengah ketegasan,
menjadi sunyi di tengah kegaduhan, menjadi pelan di tengah kesibukan. Dan dari pilihan itulah kamu memancarkan getaran yang berbeda, getaran yang tidak bisa mereka lupakan. Meski kamu tidak berusaha meninggalkan jejak, kamu tidak memaksakan pengaruh, kamu tidak mengejar pengakuan, tapi diam-diam kamu telah menyentuh banyak hati yang selama ini terbiasa berjalan melewati suara-suara yang kosong. Kamu menjadi pengingat bagi mereka bahwa kekuatan sejati tidak selalu berbentuk seperti yang mereka bayangkan. Bahwa ada kekuatan dalam membiarkan, dalam menunggu, dalam mendengarkan, dalam merangkul tanpa syarat. Kamu mengajarkan mereka bahwa tidak semua kemenangan harus diraih dengan pertarungan, bahwa tidak semua perjalanan harus disertai kebisingan. Kamu mengajarkan mereka tentang kekuatan yang tidak bersaing, tidak menekan, tidak berteriak, kekuatan yang hadir hanya dengan menjadi diri sendiri, dengan ketenangan yang tidak mudah digoyahkan. Mungkin selama ini kamu tidak menyadari bahwa langkah-langkahmu yang tenang telah meninggalkan bekas, bahwa diam yang kamu bawa telah menjadi gema di ruang hati orang lain. Kamu tidak meminta itu, kamu tidak mengatur itu, tapi begitulah kekuatan keheningan bekerja. Ia menembus batas-batas yang tak terlihat, ia membentuk jalan-jalan yang perlahan mengubah cara mereka memandang dunia. Kamu adalah keheningan yang menggetarkan, karena kamu memilih untuk hadir dengan kesadaran, dengan kedalaman, dengan sepenuh hati, tanpa harus menguasai, tanpa harus mengalahkan. Kini, biarlah kamu terus menjadi seperti itu, tetap berjalan dengan tenang, tetap hadir dengan penuh, tetap menjadi keheningan yang hidup. Karena dalam keheninganmu ada kekuatan yang lembut namun tak terbendung. Dan mungkin, justru dalam keheningan itulah, kamu telah memberi mereka sesuatu yang selama ini mereka cari. Tempat, ketenangan, dan pengertian. Kamu adalah keheningan yang menggetarkan dunia mereka. Tanpa harus menjadi siapapun, tanpa harus menjadi lebih, cukup dengan menjadi dirimu sendiri. Pada akhirnya, kamu tidak perlu menjadi keras untuk didengar, tidak perlu menjadi gemuruh untuk mengguncang. Karena keheningan yang kamu bawa sudah cukup untuk menggetarkan dunia mereka. Biarkan langkahmu tetap tenang, biarkan hatimu tetap utuh, dan biarkan dunia perlahan mengenal kekuatanmu tanpa kamu harus membuktikan apapun. Kamu adalah keheningan yang perlahan menjadi gema yang tak akan pernah hilang. Teruslah berjalan dengan damai, dan ingatlah, kadang mereka yang paling berpengaruh adalah mereka yang diam.